Pengorbanan. Cinta itu menyita waktu umur-umur kita. Cinta tidak ada daripada ruang dan tempat. Kalau sudah mengingat kepada yang dicintai, lupa daripada segala-galanya. Tadi Gosida membawa saya untuk berpikir bagaimana seseorang yang cinta, apalagi kalau kita cinta kepada Rasulullah. Suatu saat Rasulullah di dalam masjid penuh sahabat. Setelah berkumandang azan Sayyidina Bilal bin Rabah, Rasulullah berdoa. Setelah usai berdoa, ada orang dari gunung, Badui gunung. Dia masuk ke dalam masjidnya Rasulullah. Dia beruluk salam dengan Rasulullah. Lalu ini Badui, orang gunung ini bertanya dengan suara yang lantang, didengar oleh para sahabat semuanya dalam masjid. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ini pertanyaan mengejutkan untuk Nabi kita. Terheran-heran. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan ya Rasulullah kiamat? Rasulullah menundukkan kepala, tidak berbicara apapun. Lalu melihat Bilal, ya Bilal iqamatis shalah. Lalu Bilal bin Rabah berdiri, iqamatis shalah. Setelah usai sholat, Rasulullah berdoa. Lalu Rasulullah bertanya, Man alladhi yas'aluni anis sa'ah. Siapa tadi ini orang yang tanya kepada aku tentang kiamat? Ternyata ini orang paling belakang duduknya. Dia berdiri, anallahu ya Rasulullah, aku yang tadi tanya. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada si Badui tersebut, Ya Arabi, hal adatta? Kamu tanya kepada aku tentang kiamat, apa kamu ini sudah siap untuk menghadapi kiamat? Bala ya Rasulullah, aku gak banyak mempersiapkan diri. Aku gak banyak sholat-sholat sunnahku. Aku gak banyak daripada puasa-puasa sunnahku. Tetapi aku ya Rasulullah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu disinilah seluruh penulis hadis mencatat ini peristiwa yang hanya beberapa menit saja. Lalu Rasulullah menyatakan, Ya Arabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu besok dibangunkan kepada orang yang kamu cintai. Cinta itu mahal, bukan teriak-teriak. Taruh di dalam hati kita. Kalau sudah sampai kecintaan Rasulullah sampai ke dalam hati kita, aman. Aman dunia, aman kubur, aman besok di yaumul kiamat. Modal kita itu cinta. Soal untuk melewati para karhun kita belum tentu. Kakek kita, para ulama-ulama besar itu, kita nggak bisa seperti mereka. Tetapi apa? Tetapi kita dengan modal cinta di dalam majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sayang kepada jamaah saya. Ada satu ayat turun di dalam surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dan an takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hamba-hambaku yang beriman, ini ayat ditujukan kepada Al-Muhajirin wal Ansor. Al-Muhajirin ini pendatang ke Madinah dari Mekah. Al-Muhajirin ini orang-orang Mekah bukan miskin. Mereka mempunyai harta, mereka mempunyai rumah, mereka mempunyai peternakan,
Mereka mempunyai perkebunan, semuanya ditinggal oleh mereka. Ngikuti Kanjeng Nabi sampai ke Madinah. Ada yang jalan kaki, ada terseot-seot karena cinta dengan Rasulullah. Dia nggak mau jauh dari Rasulullah. Lalu Al-Ansar, orang-orang pribumi Madinah itu disebut Ansar. Waktu setelah Rasulullah mempersaudarakan orang Mekah dipersaudarakan oleh Rasulullah, orang Madinah. Setelah dipersaudarakan satu semuanya, lalu mereka dibawa pulang oleh saudaranya. Lalu apa? Pengorbanan. Kita ini nggak pantas kalau kita bicara. Apa yang dikorbankan oleh orang-orang Ansar pribumi Madinah? Pertama, rumahnya dipilah dua, dibagi dua. Ini rumah kamu, ini rumah saya. Rumahnya dikasihkan separuh untuk saudaranya yang dari Mekah. Tidak cukup. Dia punya uang 1.000 dinar, 2.000 dinar. Lalu dia mengatakan, biridha'illah wa biridha'i Rasulillah. Ini uangku yang ada. Ambil separuh sebagai modalmu selama kamu tinggal di Madinah. Uangnya dikasih. Gak cukup. Lalu apa lagi? Kalau Ansar, orang-orang pribumi Madinah, mempunyai istri lebih dari satu, istrinya diceraikan, dikawinkan oleh saudara. Sampai begitu pengorbanannya. Semuanya melihat Rasulullah. Semuanya Ansar Muhajirin melihat Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Karena cinta sama Nabi Muhammad, dia berkorban. Taruh di hati Anda semuanya cinta. Lalu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hai Muhajirin, hai Ansar, bila kalian berbicara dengan kekasihku Muhammad, jangan meninggikan suara. Ini Allah. Volume berbicara dengan Nabi Yuda diatur oleh Allah. Bila kalian berbicara dengan kekasihku Muhammad, jangan meninggikan suaramu. Dan bila mana di majlis itu ada kekasihku Muhammad, hei Ansar, hei Muhajirin, pelan-pelan kalian berbicara, karena di situ ada kekasihku Muhammad. Antakhbatu a'malukum. Kalau kalian melanggar, kata Allah, kalau kalian melanggar, aku hapuskan seluruhnya amal ibadah. Pada suara. Ini Allah kepada Rasulullah. Bagaimana Allah SWT cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Allahumma salli alaihi. Kita ini hadir maulid, datang hadir maulid, dimanapun Anda berada, masukkan ke dalam hati cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta, kita gak lepas. Akan timbul cemburu karena kecintaan. Lalu setiap hari mengulang-ulangi nama yang dicintai. Kita banyak salawat setiap hari. Kalau kita membaca salawat, itu rasanya adem, tenang. Karena yang kita sebut itu kecintaan kita. Jangan hadir maulid, setiap hari hadir maulid, tapi ngobrol, ngomongin orang, kadang-kadang ngomong dagang, kadang-kadang sayang pandang. Maulid ini Rabiul Awal setahun sekali. Apa kita yakin tahun depan kita bisa hadir? Kita ambil maulid ini dengan cinta. Saya tambahkan ini malam di dalam kitab Mukashiful Qulub yang ditulis oleh Imam Ghazali. Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah menceritakan, ya Rasulullah, di langit keempat, kata Jibril, di langit keempat ada malaikat. Dikiterin itu malaikat oleh 70.000 malaikat dengan berzikir kepada Allah. Dan bila mana dia berzikir dengan napas yang tinggi, dia keluarkan, Allah wujudkan malaikat satu, yang satunya keluar. Terus kagum, kata Jibril. Sayyidina Jibril mengatakan, aku kagum. Tidak berapa lama
Sayyidina Jibril berjalan melewati Jabal Qaf. Jabal Qaf itu ada di atas. Semuanya hijau. Waktu Sayyidina Jibril lewat, ada yang manggil, "Ya Jibril, ya Jibril." Ditengok, itu ada malaikat di sini. Didatangi oleh Sayyidina. Loh, kok antum ada di sini? Kan biasanya di langit 4. Ya Jibril, mintakan ampun sama Gusti Allah. Loh, salah apa Anda? Waktu Nabi Muhammad Mi'raj, dia masuk ke lantai 4, di lantai 4. Dia berjalan. Aku ini tidak berdiri untuk hormat kepada Rasulullah. Aku ini tidak berdiri. Setelah liwat Rasulullah, Allah nggak pakai banyak bicara. Diambil, dilemparkan sama Allah SWT ke Jabal Qaf, sehingga sayapnya patah 2. Nangis, tiap hari nangis. Waktu Sayyidina Jibril jalan, tolong mintakan ampun sama Allah. Kata Jibril, baik. Disampaikan sama Allah. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, aku ampuni dosanya. Setiap nafasnya dia harus salawat. Salawat. Terus sampai aku tetapkan dan aku ampuni. Salawat kepada kekasihku Muhammad. Antum ini harus tahu siapa Rasulullah, harus kenal siapa Rasulullah. Jangan ikut-ikutan maulud sana, maulud sini, maulud sana, maulud sini. Kenyang pulang. Besok di mana lagi? Bukan begitu. Kita ini hidup sekarang ini penuh daripada sensasi, ekonomi susah, setengah mati, dan maksiat di mana-mana merajalela. Kita modal dengan salawat. Ayo bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali aja tadi itu kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Belum berdiri, langsung Allah kasih 3. Dan ini hadis dikuatkan 24 sahabat. Dari 24 sahabat, 11 ikut perang Badar, mubasyiruhum fil jannah. Apa bunyinya daripada hadis tersebut? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara hasanat wa yamhu asyara sayyiat wa rafa'allahu asyara darajat. Sekali antum bicara baca seperti tadi, belum bangun dari tempatnya, Allah kasih 3 hal. Pertama, pahala 10. Kedua, dosa kita diambil 10. Gak cukup, ditambah lagi oleh Allah SWT. Diangkat derajat kehidupan kita 10 derajat. Sekali salah lagi. Subhanallah. Dan di dalam hadis yang lain, ini hadis daripada para a'imah ahli bait, daripada Imam Ja'far Shadiq, an Imam Muhammad al-Baqir, an Imam Sajjad, sampai Imam Husain, sampai kepada Sayyidina Ali dan kepada Rasulullah SAW. Hadisnya tentang salawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Man shalla alayya asyara sallallahu alaihi mi'atan. Man shalla alayya mi'atan irfa Allahu darajatuh wa askanahu fil jannah ma'as syuhada. Ini hadis ditutup sama ulama. Tidak pernah saya menghadiri manapun majlis-majlis maulid, belum pernah dibuka ini daripada hadis ini. Tahu artinya? Man shalla alayya wahidatan, bila umatku salawat kepada aku sekali, Allah memberikan pahala 10. Siapa yang salawat kepada aku 10 kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 100. Siapa yang salawat kepada aku 100, diangkat derajatnya besok bersama dengan para syuhada di surga. Mari. Dan sekarang banyak kita salawat.
Sebagai penutup, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah itu setiap habis asar, dia kurang lebih selesai habis asar, Rasulullah itu 25 meter dari masjid duduk, sahabat-sahabat penuh, terbuka, yang terbuka. Rasulullah dari masjid ke rumahnya sebentar, lalu duduk bersama mereka. Sebelah kanannya penulis wahyu, sebelah kirinya penulis hadis. Penuh sahabat. Setiap sore, nanti sebelum 10 menit, hitungan orang dulu dari matahari. Begitu dia lihat kurang 10 menit atau 15 menit sebelum maghrib, Rasulullah baca doa, buka majlis, Rasulullah keluar ke sholat maghrib. Setiap hari. Suatu sore, ada pemburu bawa kijang, masih hidup, jalan tidak jauh. Rupanya ini kijang rusa ini melihat Rasulullah, berontak dia, lompat dia, lari dia menuju ke Rasulullah. Si pemburu ngejar. Kata Rasulullah, tenang, tahu-tahu ini si kijang ini dekat sama Rasulullah, duduk. Rasulullah SAW mengatakan pada pemburu, dia sedang mau bicara dengan aku. Si rusa ini bicara, aku dimakan dagingku, aku ridho. Kulitku dibikin baju, aku ridho. Tandukku dibikin hiasan, aku ridho. Tetapi aku minta satu aja. Kata Rasulullah, apa? Aku ini keluar mencari makan. Aku ini mempunyai anak bayi 2 yang sedang menyusui dengan aku. Waktu aku mencari makan, kepergok oleh si pemburu. Akhirnya aku dipegang. Aku ridho dibunuh. Aku ridho disembelih. Aku ridho. Anakku minta satu aja. Aku pengen nemuin anakku. Waktu aku dibawa oleh pemburu, anakku tuh dari jauh nangis. Ibu, aku lapar. Kesian. Aku mau nyusui anakku, setelah nyusui, aku kembali kepada pemburunya. Dikasih tahu oleh pemburu. Ini rusa, kamu mau sembelih senang. Bajunya kamu bikin apa, kulitnya kamu bikin baju atau dia sudah pasrah. Cuma dia minta satu sebelum engkau sembelih. Apa itu? Dia punya anak bayi sedang netek, sedang nyusu. Kepergok oleh kamu tuh sedang mencari makanan, dia pun juga lapar. Jadi dia mau minta izin sama kamu, dia mau menyusui anaknya yang 2. Setelah dia susuin, dia akan kembali kepada kamu. Kata pemburu, kalau aku lepaskan, apa dia akan balik? Aku perlu jaminan. Ya benar ini pemburu. Sudah dia binatang. Aku perlu jaminan. Kasih tahu, rusa, ini pemburu rela dia lepaskan kamu. Tetapi jaminanmu apa kalau kamu akan kembali kepada pemburu? Itu rusa yang tadi duduk, dia naik, dia menghadap Rasulullah begini, ya Nabi Allah Muhammad, aku tidak kembali kepada pemburu, aku akan dikutuk oleh Allah. Sebagaimana umatmu mendengar namamu, dia tidak bersalawat kepada engkau. Allahumma shalli alaihi. Kata Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad, aku akan dikutuk oleh Allah. Sebagaimana umatmu mendengar namamu, dia tidak bersalawat kepada engkau. Diam Rasulullah. Dia hening sahabat. Lalu Rasulullah bangun mendekati pemburu. Hei pemburu, apa engkau masih mau jaminan? Iya. Baik. Hei pemburu,
Jaminannya adalah diriku, sahabat, bangun semuanya. Ya Rasulullah. Jaminan dirinya Rasulullah. Pak, bukan jaminan orang sekarang. Rasulullah hidupnya nggak pernah bohong. Dan mengatakan kepada pemburu, jaminannya adalah aku. Sahabat semuanya berdiri. Ya Rasulullah, ini binatang. Engkau jamin dirimu, harga dirimu, kehormatanmu. Apa kata Rasulullah? Betul dia binatang, tetapi dia mengenal aku. Ini tanggung jawabku besok di yaumil qiyamah. Kalau umatku mengenal aku harus menghadap kepada Allah. Aku harus membela karena dia cinta dan mengenal kepada aku. Allahumma shalli ala nabiyyika Muhammad. Akhirnya terus berangkat ke gunung, ditunggu oleh semua sahabat. Belum terbenam matahari turun, langsung dia menghadap ke Rasulullah. Rasulullah mukjizat, segala binatang mengerti. Ya Rasulullah, jazakallah khairul jazak. Terima kasih banyak ya Rasulullah. Terus dia mendekati si pemburu. Apa kata pemburu? Aku sudah tidak nafsu lagi. Aku bebaskan. Aku gak mau supaya dia kembali ke anaknya. Ini orang hanya minta satu apa? Doakan aku ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Rasulullah pernah menyampaikan ini hadis bergetar-getar. Bergetar-getar. Sampai agak bagaimana? Bergetar. Apa bunyinya hadis? Semua sahabat menangis. Ana, kata Rasulullah, ana awalin nasi khurujan idza bu'itsu wa ana khatibuhum idza wafadu wa ana ubashiruhum idza aisu liwa'il hamdi yawma idzin biyadi wa ana waladi adam ala rabbi wala fakhr. Aku besok yang pertama-tama dibangunkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Aku seorang duri dibangunkan dulu oleh Allah SWT. Wa ana, kata Rasul, dan aku besok diberi untuk berbicara dengan Allah, untuk membela umatku. Wa ana khatibuhum idza wafadu. Ini Nabiukum Muhammad. Wa ana ubashiruhum. Pada kala itu nanti di yaumil qiyamah, banyak umatku putus asa, menangis, gak karuan semuanya. Rasulullah datangin, jangan takut. Aku besarkan hati mereka, kata Rasulullah. Karena engkau kenal kepada aku dan aku kenal kepada engkau. Hai umatku, jangan khawatir, jangan takut. Aku gandeng engkau di hadapan Allah. Aku mintakan syafaat untuk kalian. Ini Rasulullah. Apa yang saya bikin maulid ini gak ada satu perbilnya. Bagaimana Rasulullah besok akan membalas saya. Wah, antum dapat kesempatan untuk hadir maulid-maulid Nabi. Wa liwa'il hamdi yawma idzin biyadi. Besok bendera satu-satunya yang memegang bendera di yaumil qiyamah aku. Seluruh nabi mencari bendera aku, mencari bendera aku. Lalu mereka membawa umatnya, lalu memintakan kepada aku agar memohon kepada Allah atas umat mereka dan umatku. Wa ana waladi Adam. Aku ini putranya Adam, tidak ada kesombongan kepada aku. Makanya antum sudahlah, jangan banyak cerita ini itu. Cintailah Rasulullah. Banyakilah baca salawat setiap hari. Al ulama mendeteksi tentang salawat ini, pikirnya dua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang kalau bersalawat kepada Nabi Muhammad pikirnya dua. Bagaimana pikirnya dua? Sebelum kita sampai ke nama Rasulullah Muhammad, kita awali dengan apa? Allah. Sekali lagi, Allah. Artinya Allahumma, biar antum semuanya tahu. Demi nama-nama Gusti Allah, demi nama-namanya yang maha bagus, maha indah, Allahumma itu rangkuman daripada asma Allah al-husna.
baru kita salawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Inilah insya Allah malam yang penuh karomah barokah ini. Mudah-mudahan ini awal yom daripada Rabiul Akhir. Ini hari kita masuk tanggal 1 Rabiul Akhir. Mari kita rombah tatanan kehidupan kita. Mari kita jujur sama diri kita. Jangan hianati dirimu, berarti kamu mengkhianati Allah. Mari jujur sejujur-jujurnya sama Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk jalan yang benar daripada tentang diri-diri kita semuanya. Dan saya mintakan sudah ayo. Setelah itu kita baca doa, terus kita makan.